Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, kita sekarang udah pertemuan ke-4. Ya bukan? Oh, 5, 6, 7. Nyampe ke-6. Alhamdulillah ya sudah menuju. Langsung saja saya moderator sebagai moderator Saraya Istiqomah dari presentator pertama Teh Alifa dan presentator kedua Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis ditinjau dari kualitas sanad dan hasan. Jadi pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya ada dua, yaitu makbul dan mardud. Nah, makbul dibagi lagi menjadi dua, yaitu sahih dan hasan. Setelah mardud dari satu. Sahih dibagi lagi jadi dua, rizati sama rigoiri. Hasan dibagi lagi jadi dua, ada rizati dan rigoiri juga. Ini definisi hadis sahih. Jadi hadis sahih itu yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik orang yang baik atau adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni tanpa kejanggalan dan cacat. Jadi syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya mutasil atau bersambung dari perawi terakhir yang menghubungkan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah hadis. Yang kedua, ada perawinya itu adil, yaitu seorang muslim dewasa atau balik, berakal, tidak fasik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, perawinya dobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak lupa, tidak gemuk, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Jadi kalau perawinya suka lupa atau lupa, orangnya itu bisa. Kemudian ada yang keempat itu tidak syadz, yang berarti periwayatan orang sikoh atau terpercaya, yaitu adil dan dobit, bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih sikoh. Yang terakhir, tidak ada ilat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis, padahal adalah selamat dari cacat tersebut. Jadi kalau ada cacat sedikit pun itu nggak bisa dikatakan sebagai hadis. Nah, ini contoh hadis syadz yang berupa perkataan. Jika salah seorang dua rakaat fajar salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada kamu mana. Jadi tidur dengan kamu menghadap ke kanan badannya. Kalau yang perbuatan, apabila muazin dia setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan setelah tampak fajar, kemudian berbalik menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan rakaat. Nah, ini ada hadis syadz karena menyalahi periwayatan orang-orang yang lebih sikoh. Ini ada contoh hadis mu'alal. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega, apabila minyak samin yang padat, buanglah tikus itu dan minyak samin sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka jangan kamu mendekatinya. Dan juga Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Hadis ini terdapat ilat, sanad dan matanya. Ya.
Ini pembagian hadis sahih. Sebelah sana ada sahih Rizati, yang sebelah sini ada sahih Ridhoiri. Ini adalah yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Sementara sahih Ridhoiri itu hadis yang mana sifatnya dobit, perawinya kurang sempurna. Namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih luas hingga derajatnya naik dari Hasan Rizati. Menjadi sahih Ridhoiri. Ini ada contoh sahih Rizati. Ini juga ada contoh sahih Ridhoiri. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Definisi dari hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan dabit dengan tingkat kedabitan lebih ringan dari tingkat kedabitan hadis sahih, selama dari kejanggalan, syad dan cacat ilat. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedabitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Selanjutnya yaitu pembagian hadis hasan ada 2. Yang pertama hadis Ridhoiri dan yang kedua hadis hasan Ridhoiri. Yang pertama yaitu hasan Ridhoiri, hadis yang memenuhi 5 syarat, yaitu 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya adil, yang ketiga perawinya dabit ringan, yang keempat tidak sah, dan yang terakhir tidak berilat. Selanjutnya yaitu hadis Ridhoiri adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat. Di sini ada contoh dari Hasan Rizati. Selanjutnya ada contoh dari Hasan Ridhoiri, yaitu kematian orang-orang mukmin itu ditandai dengan keringat dahi. Hadis dhaif naik tingkat menjadi Hasan Ridhoiri. Yang ini hadis sahih, yang ini hadis dhaif. Berikutnya ada kitab-kitab hadis sahih. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sahih Humaizah, yang keempat Sahih Ibnu Hibban, dan yang terakhir Mustadrak Hakim. Yang selanjutnya ada kitab-kitab hadis hasan. Yang pertama Sunan Abu Daud, yang kedua Sunan At-Tirmidzi, yang ketiga Sunan An-Nasa'i, yang keempat Sunan Ibnu Majah, dan yang terakhir Sunan Daruqutni. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Definisi dari hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya ada macam-macam dari hadis dhaif. Yang pertama sebab pengurangan sanad, yang kedua sebab cacat perawi. Sebab pengurangan sanad yang pertama ada mursal. Pengurangan sanad yang pertama ada mursal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada munkar, yang keempat ada mu'allaq, yang kelima ada mudalas. Selanjutnya sebab cacat perawi, yang pertama ada cacat keadilan, yang kedua ada cacat kedabitan. Cacat keadilan yaitu qaulu, madruf, majhul. Cacat kedabitan yaitu munkar, mu'allaq, mudaraj, mabrur, mudhari, muharram, muhannam, selanjutnya ada contoh hadis dari Mudaraj. Sempurnakan wudhu selama-lamanya bagi orang-orang yang kulitnya tidak kena air wudhu daripada ancaman api neraka. Selanjutnya ada Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudhu karena Abu Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang kulitnya tidak kena air wudhu daripada ancaman api neraka. Hadis ini mudraj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matanya, yaitu kalimat sempurnakan wudhu. Selanjutnya ada contoh hadis dari matruf. Wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla.
pertanyaan duduk nih dan lain-lain. Oke, cukup sekian ya dari presentasi dari Sofik sama Kak Alima. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang ngerti ya karena ini materinya semakin berat, juga istilah-istilahnya banyak. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa yang kurang jelas? Yang ngertinya ya. Yang sudah Namanya dulu sama baru tadi. Dan yang aku pakai ini juga. Tadi yang maksud Gabi kan ada kan tadi sering kayak dibahas Oh, yang perawinya David ya, yang perawi orang yang kuat. Jadi David itu perawinya David itu perawinya ingatannya kuat. Ya, tidak boleh lupa. Terus nggak dungu juga, apa tidak sering melakukan kali lagi. Pokoknya ingatannya tuh harus kuat lah, nggak boleh lepas di situ itu nggak boleh. Pokoknya David itu adalah julukan orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kata saja yang menghendakinya. Jadi ya intinya orang yang mampu menghafal dan menyampaikan apa yang dihafal itu loh. pokoknya ingatannya kuat. Itu namanya David. Makasih banyak. Nama dulu baru tanya. Silva. Silva. Apa dilihat? Dijati. Yang Hasan Rizati Khairul Buaid ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi hafalannya kurang sempurna. Nah, itu namanya Hasan Rizati. Jadi seorang Hafalannya kurang sempurna dengan sanad tersambung dan selamat dari keganjilan atau kecacatan. Meskipun dia hadisnya selamat dari keganjilan dan kecacatan, tapi dia ingatannya kurang sempurna. Terus satu pertanyaan lagi. Lihat ya. Di sini kan pembagian hadis ahad ada yang diterima sama yang ditolaknya. Terus kan ada dua, makhluk sama makhluk. Terus yang diterima sama yang ditolaknya yang mana? Maaf, tapi sih. Nah,
Kan diterima itu kan makbul. Nah, berarti itu udah pasti sahih kan? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Itu lagi. Terima kasih. Dua lagi nggak apa-apa. Kasih dan dalam amalan tertentu seperti ada fadhail amal, mau'idah, talghib, dan tahrib, kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Oleh bawah tadi. nah ini lagi. Nah, doifnya tidak terlalu parah seperti hadis manhud dan maudu'. Dan terus ada pendapat kesesuaian antara hadis doif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan, tidak meyakini 100% hadis doif. Berasal dari Nabi SAW. Jadi boleh ya, tapi dengan syaratnya ini. Boleh, tapi harus ada syaratnya. Harus memenuhi syarat. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Terima kasih ya. Oke, langsung saja kesimpulan dari materi kali ini. Hadis ditinjau dari kualitas, sanad dan matan. Pembagian hadis akan ditinjau dari diterima atau ditolak. Ada makbul dibagi menjadi dua, sahih, hasan. Sahih juga dibagi dua, izati dan riwayat, hasan juga izati dan riwayat. Dan makbul cabangnya itu dhaif. Dan syarat hadis sahih ada sanadnya muttasil, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak syadz dan tidak ada ilah. Juga pembagian hadis sahih ada sahih izati dan sahih ghairi. Dan pembagian hadis hasan juga ada dua, ada hasan izati dan hasan ghairi. Dan macam-macam hadis dhaif. Ada sebab pengguguran sanad, yaitu pertama mursal, munqati, mu'dal, mu'dal, mu'ala, mudalas. Dan ada juga sebab cacat perawinya, dibagi dua menjadi cacat keadilan, satu maudu, makruh sama majhul. Yang cacat kedhabitan ada satu munkar, mu'alal, mudarraj, makruh, mudharib, muharraf, musahaf sama syadz. Cukupkan saja. Baik, cukup sekian dari kami presentasi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.